Daftar lengkap pemain timnas Indonesia di Piala Asia, Shin Tae-yong coret pilar Borneo Football Club dan Arema. Daftar lengkap pemain timnas Indonesia di Piala Asia resmi dirilis pada Kamis 4 Januari 2024. Melansir situs resmi PSSI, Shin Tae-yong telah memilih 26 pemain untuk Piala Asia. Dalam 26 pemain timnas Indonesia di Piala Asia itu, terlihat Shin Tae-yong coret pemain Borneo Football Club dan Arema Football Club. Pemain Borneo Football Club yang dicoret oleh Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia main di Piala Asia, yakni Adam Alis. Sementara pemain Arema Football Club yang dicoret Shin Tae-yong yakni Arkan Fikri. Dicoretnya dua pemain itu memastikan timnas Indonesia main di Piala Asia tanpa pemain Borneo Football Club dan Arema Football Club. Awalnya diketahui pemain Borneo Football Club Adam Alis dan pemain Arema Football Club Arkan Fikri ikut TC timnas Indonesia di Turki. Bahkan pemain Borneo Football Club Adam Alis dan pemain Arema Football Club Arkan Fikri ikut bela timnas Indonesia saat uji coba lawan Libya di Turki 2 Januari lalu. Kini hitungan hari jelang Piala Asia, Shin Tae-yong putuskan coret pemain Borneo Football Club Adam Alis dan pemain Arema Football Club Arkan Fikri. Respon santai Shin Tae-yong usai timnas Indonesia kalah 0-4 dari Libya tidak ada artinya. Shin Tae-yong tidak merasa panik dengan hasil yang didapat timnas Indonesia saat berjumpa Libya. Sebab menurut sang pelatih skor laga tersebut tidak punya arti apapun bagi skuad Garuda. Indonesia memainkan laga uji coba lawan Libya. Pada duel di Stadion Mardan itu, Indonesia kalah 0-4. Bagi sebagian fans timnas Indonesia, hasil itu dapat respon negatif. Apalagi tim racikan Shin Tae-yong itu kebobolan dari gol-gol yang merupakan kesalahan pemain belakang. Meskipun kekalahan telak dari Libya dapat respon negatif dari fans, Shin Tae-yong cukup santai menanggapi situasi yang ada. Sebab dia punya sudut pandang lain dalam melihat laga lawan Libya. Shin Tae-yong hanya cek kondisi pemain. Laga melawan Libya merupakan uji coba pertama timnas Indonesia usai 2 pekan latihan fisik. Nah, menurut Shin Tae-yong mereka belum terlalu mengasah taktik pertandingan sehingga wajar jika kalah telak dari Libya. Fokus taktik lawan Irak. Selanjutnya timnas Indonesia bakal kembali berjumpa Libya pada hari Jumat. Lalu Indonesia akan berhadapan dengan Iran sebagai uji coba terakhir sebelum memainkan laga perdana di Piala Asia 2023 lawan Irak. Kinerja Shin Tae-yong di timnas Indonesia bikin pelatih Malaysia ikut bangga. Kinerja luar biasa yang ditunjukkan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia mendapat perhatian dari pelatih timnas Malaysia, Kim Pen-gon. Kim mengaku bangga dengan rekannya asal Korea Selatan tersebut. Selain itu, Kim Pen-gon juga mengapresiasi tangan dingin rekan senegaranya, Park Hang-seo, selama menangani timnas Vietnam. Kim Pen-gon menyusul Park Hang-seo dan Shin Tae-yong sebagai pelatih asal Korea Selatan yang telah lebih dulu mengadu nasib di Asia Tenggara. Kim Pen-gon mulai memimpin Malaysia sejak Januari 2022. Juru taktik berusia 54 tahun tersebut dikontrak selama 3 tahun sampai Desember 2025. Dalam periode itu, Kim Pen-gon membawa Malaysia lolos ke Piala Asia 2023 Qatar. Park Hang-seo berhasil menyulap Vietnam sebagai kesebelasan yang disegani di kancah Asia dan bergelimang gelar di level ASEAN. Sementara Shin Tae-yong meski belum mampu mempersembahkan gelar, bisa mengantar timnas Indonesia melaju ke Piala Asia setelah absen selama hampir 17 tahun. Selain itu juga membuka jalan bagi orang lain untuk mengikutinya sekarang, karena para pelatih Korea Selatan melakukan hal ini secara luas di ASEAN. Sepak bola Indonesia di 2023, reinkarnasi, prestasi, dan naturalisasi. Sepak bola Indonesia sepanjang 2023 ditandai dengan reinkarnasi setelah pandemi dan tragedi Kanjuruhan, serta lahirnya kembali prestasi timnas Indonesia. Pada awal 2023, timnas Indonesia kembali mengalami kisah pahit. Melaju ke semifinal Piala AFF 2022, timnas Indonesia tak berkutik di hadapan salah satu musuh kental, Vietnam.
Indonesia kembali gagal meraih gelar Piala AFF untuk pertama kalinya. Namun pahit yang dialami tim senior ini diobati dengan prestasi Indonesia U23. Tampil di SEA Games Kamboja, Indonesia meraih medali emas setelah 32 tahun puasa gelar. Tim yang diasuh Indra Syafri mengalahkan Thailand di partai puncak dengan skor 5-2. Kemenangan ini tercipta dengan dramatis dan sempat diwarnai kericuhan antar pemain dan ofisial. Selepas SEA Games, program naturalisasi yang disodorkan Shin Tae-yong dilanjutkan. Setelah Jordi Amat dan Sandy Walsh, giliran Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Saina Patinama dikejar. Meski menuai pro dan kontra, PSSI tetap melaju. Naturalisasi dianggap sebagai sebuah jalan yang layak ditempuh mengingat banyak talenta berbakat keturunan Indonesia di berbagai penjuru dunia. PSSI yang mulai dipimpin Erick Thohir juga mencari lawan tanding besar. Jika sebelumnya hanya melawan tim papan tengah dunia, juara Piala Dunia Argentina didatangkan. 2 bulan setelahnya, Indonesia U23 untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Namun di penghujung tahun 2023, performa timnas Indonesia mengalami penurunan. Meski sudah diperkuat 6 pemain naturalisasi, Indonesia kandas di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak tanggung-tanggung, Indonesia dibantai Irak dan Filipina membuat Indonesia frustrasi lewat skor imbang. Terakhir, pada 20 Desember, timnas Indonesia berangkat ke Antalya, Turki untuk menjalani persiapan tampil dalam Piala Asia di Qatar. Selepas SEA Games, program naturalisasi yang disodorkan Shin Tae-yong dilanjutkan. Setelah Jordi Amat dan Sandy Walsh, giliran Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Saina Patinama dikejar. Meski menuai pro dan kontra, PSSI tetap melaju. Naturalisasi dianggap sebagai sebuah jalan yang layak ditempuh mengingat banyak talenta berbakat keturunan Indonesia di berbagai penjuru dunia. PSSI yang mulai dipimpin Erick Thohir juga mencari lawan tanding besar. Jika sebelumnya hanya melawan tim papan tengah dunia, juara Piala Dunia Argentina didatangkan. 2 bulan setelahnya, Indonesia U23 untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Namun di penghujung tahun 2023, performa timnas Indonesia mengalami penurunan. Meski sudah diperkuat 6 pemain naturalisasi, Indonesia kandas di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak tanggung-tanggung, Indonesia dibantai Irak dan Filipina membuat Indonesia frustrasi lewat skor imbang. Terakhir, pada 20 Desember, timnas Indonesia berangkat ke Antalya, Turki untuk menjalani persiapan tampil dalam Piala Asia di Qatar.